Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Najib, sarjana pendidikan, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 dengan NIM 125200608 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 2 mata pelajaran matematika materi bangun datar di Sekolah Dasar 3 Margorjo. Ini KTP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Najib, dengan murid-muridnya dalam keadaan yang sehat. Dalam keadaan sehat, berbahagia, semangat sekolahnya, semangat belajarnya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, bagaimana kabarnya ya? Perlu kita syukuri karena Allah memberikan kita sehat, selamat, bisa berkumpul dengan teman-temannya. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, tadi siapa yang berangkatnya paling awal? Siapa angkat tangan? Oh, Mas Rafasa. Nah, karena Mas Rafasa itu berangkatnya paling awal di antara atau dengan teman-temannya, itu merupakan contoh, contoh yang perlu ditiru. Karena apa? Ketepatan, kedisiplinan muridnya Pak Najib dalam bersekolah. Salah satunya tadi berangkat sekolahnya lebih awal. Itu. Lah karena Mas Rafasa berangkatnya paling awal, kita berdoa dahulu dipimpin oleh Mas Rafasa. Silakan maju dan memimpin doa, dipersiapkan dengan baik ya. Mas Gibran, ayo. Posisi siap, duduk siap buat berdoa. Dimulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa
semangat. Biar semangat belajarnya di pagi hari ini, marilah kita secara bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, tetap di tempatnya masing-masing. Kita nyanyi bareng-bareng, dipimpin oleh Pak Najib, nanti mengikuti semua, guys. Mari kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Kita tepuk. Kamu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia anak aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan kita semua. Nah, alhamdulillah. Berikutnya Pak Najib akan mengecek, mengabsen ya. Siapa saja murid-muridnya yang sudah hadir, yang hari ini mengikuti pelajaran, ya. Dengan di absennya, ya, dengan Pak Najib yang dipanggil anak-anak. Nanti semoga yang dapat belajar pada hari ini, kita diparingi kemudahan, ya. Dari absen nomor 1, Rafa, hadir. Patan, hadir. Irfan, hadir. Gibran, hadir. Marwah, hadir. Putri, hadir. Gabriel, hadir. Rehan, hadir. Alhamdulillah pada hari ini murid-muridnya hadir semua, yaitu berjumlah 10, nggih. Mas Irfan, Gibran, Rafa, Patan, Marwah, Putri, Rehan, dan Gabriel. Alhamdulillah, nggih. Berikutnya, pada pagi ini, pada hari ini Raja, kita belajar pelajaran matematika. Belajar matematika itu pelajaran yang menyenangkan, pelajaran yang mudah. Nah, ini Raja harus semangat. Lah, pelajaran matematika pada hari ini kita akan belajar tentang apa, Cak? Bangun datar. Dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bangun datar. Apa itu bangun datar? Terus tentang apa sih, Pak, yang kita pelajari, Pak, tentang bangun datar? Nah, sebelum itu Pak Najib memberikan pertanyaan. Ini nggak ada. Tanya jawab dulu. Tebak-tebakan. Coba siapa dari murid-muridnya Pak Najib yang pernah melihat bentuk-bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, dan benda yang bentuknya lingkaran? Angkat tangan. Nah, Mas Gabriel dulu. Nah, Mas Gabriel pernah melihat bentuk apa, Mas Gabriel? Bentuk persegi. Di manakah Mas Gabriel melihat bentuk itu persegi? Pada benda apa, Mas Gabriel itu melihatnya itu termasuk bentuk persegi? Nah, apa? Papan tulis ini. Nah, ini termasuk bangun datar yang termasuk segi 4. Nah, segi 4 karena sisinya ada 4, ya. Terus siapa lagi yang pernah melihat bangun datar yang bentuknya atau benda-benda yang berbentuk persegi panjang? Mas, apa? Persegi panjang bentuknya apa contohnya? Pernah melihat apa? Yo, di sekitar kita banyak sekali. Apa, Mas? Figura atau tempat untuk
melihat figura ini, contohnya ya, bentuknya persegi panjang atau persegi mas? Persegi panjang. Nah, terima kasih Mas Gafir, Mas Tafa. Siapa yang pernah melihat sebuah benda yang bentuknya segitiga? Mas Gibran pernah melihat bentuk segitiga itu di mana Mas Gibran? Diceritain biar teman-temannya tahu. Di sini ada bangun atau benda yang bentuknya segitiga. Segitiga itu apa Mas? Apa ini? Disebutkan namanya. Di sini ada di dengannya Pak Najib ini ada bangun atau benda yang bentuknya segitiga. Ayo Mas Gibran belum bisa menjawab, memberikan jawab apa? Lemari. Betul apa? Senggur oma. Oh ini. Nah, ini bentuknya atapnya bentuknya segitiga, pintar. Nah, tepuk tangan ke Mas Gibran. Terus siapa lagi Cah selain Mas Gapril, Mas Rafa, Mas Gibran yang boleh lagi yang pernah melihat bentuk suatu benda itu lingkaran? Nah, Mas apa sih? Jam, pintar Mbak Putri. Tempat sama ini. Oh ini ya. Terus Mas Gibran. Apa? Kipas bentuknya lingkaran atau bulat. Nah itu ya. Jadi Cak, ini murid-muridnya Pak Najib ternyata rata-rata sudah pernah melihat bentuk yang bentuknya persegi panjang, lingkaran dan segitiga. Lah pada pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika materi bangun datar. Lah tujuannya apa Cak? Tujuan kita mempelajari bangun datar biar apa sih? Nah, murid-muridnya Pak Najib biar apa? Nah ini ditampilkan. Tujuan pembelajaran pada materi bangun datar supaya murid-murid paham mengenai bangun datar, yaitu tujuan pembelajaran nomor 1 melalui pengamatan langsung terhadap benda-benda di sekitar. Jadi anak-anak mengamati benda-benda di sekitar kita secara langsung kan, dilihat supaya murid dapat mengidentifikasi dan menyebutkan berbagai jenis bangun datar dengan tepat. Nah seperti tadi, kira-kira ada Mas Gapril menyebutkan Pak itu bentuknya persegi, ada Mas Rafa Pak itu bentuknya papan tulis persegi panjang, ada Mas Gibran Pak itu atap miniatur rumah bentuknya segitiga, Mbak Putri Pak itu jam bentuknya liar. Lah itulah tujuan pelajaran yang kita akan pelajari, yang kita akan dapatkan. Kira anak-anak bisa mengamati benda-benda di sekitar secara langsung dan dapat menentukan nama atau bentuk-bentuk benda tersebut. Paham tak Bodeng? Paham, ya, alhamdulillah. Terus tujuan pembelajaran yang kedua melalui media plastisin dan tusuk gigi, murid dapat menentukan sisi, jumlah sisinya berapa, jumlah sudutnya bangun datar itu dengan benar. Jadi nanti Raja anak-anak di akhir pembelajaran atau di pembelajaran ini membuat sebuah bangun datar dari tusuk gigi atau lidi yang disambungkan, yang dirangkai dengan menggunakan plastisin. Setelah itu nanti anak-anak bisa mengamati, oh Pak ini bentuknya bangun persegi, misalkan sisinya ada 4 Pak, sudutnya ada 4 Pak, itu Mas Renade.
Nanti kita membuat itu menjadi harus semangat. Inilah tujuan pembelajaran. Ya, ada satu dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui langsung ke di sekitar murid dapat mengidentifikasi dan berbagai jenis bangun kereta. 2. Melalui media sising dan tusuk gigi, murid dapat menentukan sisi dan sudut bangun datar. Itu dengan benar tujuan pembelajaran yang kita capai. Sebelum Pak Najib menjelaskan saja tentang bangun datar, biar semangat, biar semangat. Mari kita bertepuk yang namanya tepuk apa ya? Tepuk tepuk ikan. Biar semangat, deh. 1, 2, 3. Tepuk ikan. Cari makan. Sudah kenyang. Diam. Diam. Pak Guru, Pak Najib akan menjelaskan. Bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun yang bentuknya datar, permukaannya datar atau rata ya? Rata. Dan hanya memiliki panjang dan lebar saja. Sehingga bangun datar itu termasuk bangun 2 dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Nah, itu bangun datar. Berikutnya, bangun datar itu di kehidupan kita ya, di apa ya, benda-benda di sekitar kita banyak sekali contoh bentuk-bentuk benda sing termasuk bangun datar. Coba amati papan tulis ini. Papan tulis yang besar ini ukurannya. Ya. Menurut pengamatan anak-anak, penglihatan anak-anak, Mas Rafa dan teman-temannya, ini termasuk bangun datar atau tidak ya? Enggih. Kenapa kok kamu bisa mengatakan enggih, bisa mengatakan iya dan ini termasuk bangun datar? Karena bentuknya atau permukaannya datar. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, papan tulis ini apa? Memiliki sisi. Mas Rafasa yang dinamakan sisi menurutnya Mas Rafa itu yang bagian mana? Coba maju menunjukkan ini loh Pak sisinya Pak. Ini yang sisi 1, sisi 2 dan lain sebagainya. Ini sisi 1. Coba apakah hanya ini? Nah, bentuknya panjangnya coba dari mana? Dari titik mana ke titik mana yang dimakan sisi? Dari sini ke sana yang dimakan sisi 1. Terus yang sisi 2 ini, oke, sisi 3 yang atas ini. Sisi yang keempat Mas apa? Mana? Ini, yang naik turun ini. Tepuk tangan buat Mas Kawasa. Silakan duduk kembali ya. Bangun datar yang salah satu contohnya itu papan tulis ini termasuk bangun datar ya. Selain papan tulis ini yang termasuk bangun datar berbentuk persegi, ingat bangun datar adalah bangun yang permukaannya rata, yang disusun atau yang terangkai antara garis atau sisi dengan sisi yang lain, yang saling berhubungan atau saling menyambung, saling bertemu, saling menyambung. Nah, selain papan tulis ini
ini kan dari gambarnya ya di layar proyektor. Nah, ini Pak Najib punya salah satu contoh benda. Apa kalian menyebutnya ini anak-anak menyebutnya? Penggaris. Nah, penggaris ini fungsinya yaitu untuk menggarisi. Nah, penggaris ini salah satu bentuknya seperti ini, Cak. Dengan ciri-ciri penggaris ini, Mas Gafil, Mas Lea, Mbak Putri, memiliki gabungan dari satu sisi disambungkan sisi kedua, disambungkan dengan sisi ketiga, sehingga ada berapa sisi, Cak? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena sisinya ada 3, Mas Gibran, berarti dinamakan bangun datar segitiga seperti ini. Papan rambu lalu lintas. Di sini ada 3 sisi, yaitu sisi 1, 2, 3 yang saling menyambung, saling terkait, disambung. Itu namanya sisi. Lah, sehingga sisi 1 disambungkan dengan sisi 2, disambungkan dengan sisi 3. Kan terdapat ini titik pojok. Pojok. Lah, pojok ini, Cak, dalam istilahnya di pelajaran matematika dinamakan apa, Bapak? Sudut. Dinamakan apa, Mbak Marwah? Sudut. Nah, titik pertemuan dua sisi itu menghasilkan atau membentuk yang namanya sudut. Dibangun datar segitiga ini, titik sudutnya ada berapa, Cak? Ada 3, Mas Gibran. Kita hitung bareng-bareng. Sudut 1, 2, 3. Namanya sudut, titik sudut. Lah, Pak, yang sisi yang menyambungkan ini, sehingga menghasilkan sudut, dinamakan apa? Nah, ini loh ya. Pak Majid gambarkan, guys. Nah, kita membuat ini bangun datar segitiga. Kalau ini garis ini tapi dinamakan apa, Cak? Sisi. Terus yang ini apa, Mas Irwan? Sudut. Terus garis yang membentuk sudut, ini kan sudutnya ya, titik sudutnya. Nah, ini namanya titik sudut, okay? Titik sudut. Nah, ada titiknya. Titik sudut. Lah, yang membentuk titik sudut ini, Mbak Putri dan teman-teman, kan garis ini, Cak. Ini namanya apa? Kaki sudut. Jadi di bangun datar terdapat 3 nama atau 3 istilah atau 3 bagian. Yang pertama apa, Cak? Anak-anak, sisi. 1, 2, 3. Sisi. Yang kedua, kaki. Yang ketiga, titik sudut. Ini contoh bangun datar segitiga yang terdapat pada penggaris ini. Terus, contoh bangun datar yang kedua.
banyak sekali ini ditemui, dijumpai di lingkungan sekitar. Apa namanya ini? Pintu. Apa Mas Gibran? Pintu. Pintu ini merupakan salah satu contoh Mas Rehan benda yang termasuk bangun datar. Bentuknya termasuk bangun datar apa? Kalau pintu ini ya. Coba diamati bareng-bareng Bang Farhan. Pertanyaan nomor 1. Sisi jumlah sisinya ada berapa? Ada 4 sisi. 1, 2, 3, dan 4. Kalau sisinya jumlahnya 4 berarti dinamakan segi 4. Lah segi 4 itu banyak jenisnya Mas Rafa. Kita amati. Sisi yang atas apakah sama dengan sisi yang samping? Panjangnya sama tidak? Tidak, Mas Gibran. Panjangnya sisi yang atas ini sama dengan yang samping atau tidak panjangnya? Tidak. Yang atas ini, sisi yang atas, panjangnya dengan sisi yang bawah. Mas Gabriel, sisi yang kiri, panjangnya sama dengan sisi yang kanan. Nah, kalau ini jangan sama juga seperti ini. Pak Najib gambarkan di papan tulis. Nah, tadi kan persegi segitiga. Coba kita amati gambar di depan sini dengan seksama. Tadi di pintu itu sisinya ada 4 sisi. Terus sisi yang atas kita amati ya secara seksama anak-anak. Sisi yang atas panjangnya sama dengan sisi yang bawah. Terus sisi yang kanan, nah, sisi kanan ini panjangnya sama dengan sisi yang kiri. Nah ini sama dengan ini. Yang atas sama dengan sisi yang bawah. Dari ciri-ciri bangun ini berarti bangun datar ini dinamakan bangun segi 4 yang namanya bangun apa Mas Rafa? Persegi panjang. Persegi panjang. Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Panjang, ya. Kemudian selain pintu, nah ini Pak Najib punya hiasan yang namanya apa ini ya? Yang pernah kalian buat dulu. Kolase. Kolase ini berbentuk bangun datar apa aja? Persegi panjang karena memiliki 2 sisi yang sama panjang. Sisi 1, 2, 3, dan 4. Sisi atas sama panjangnya dengan sisi bawah. Sisi kanan sama panjangnya dengan sisi kiri. Termasuk bangun persegi panjang. Kemudian ada bentuk atau contoh bangun rubrik. Rubrik itu salah satu mainan yang digunakan untuk menyusun, memadamkan. Nah, warnanya seperti itu. Rubrik pernah lihat atau tidak ya? Nah, kalau punya, itu disusun atas bentuk seperti ini, bangun datar seperti ini. Dinamakan bentuk bangun datar apa Mas Rafa ini? Loh, ini loh, garisnya ini loh. Kotak. Nah, kotak tapi yang benar itu persegi.
Karena keempat sisinya sama Mas Irfan, karena keempat sisinya sama ya, sisi 1 sama dengan sisi 2 sama dengan sisi 3 sama dengan sisi 4. Kemudian terakhir ini jam dinding, jam yang menempel di dinding. Ini Pak Guru punya satu contoh. Ini jam yang sudah rusak ini deh, dibuat contoh. Ini baterainya habis ya, dibuat contoh Pak Najib untuk belajar kita ya. Jam dinding ini Mbak Putri ya, salah satu contoh benda yang termasuk bangun datar berbentuk apa ya? Lingkaran. Lingkaran. Ini tadi ya, berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran. Apa Pak ciri-ciri dari bangun datar lingkaran ini? 1. Karakteristik itu termasuk ciri-ciri. Bentar sini dulu ya. Lingkaran karakteristiknya itu sama dengan ciri-ciri dong. Mas Rafa dan Mbak Marwa. 1. Titik pusat di bagian tengah. Ini lingkarannya, sisinya melengkung dan menyambung dari sini sampai melengkung, nyambung lagi. Titiknya berada di tengah sini. Titik pusat. Pusatnya ada di tengah-tengah. Kedua, jumlah sudut mencapai 360 derajat. Kenapa Pak kok 360 derajat? Karena melingkar penuh, nyambung, lingkaran, bulat, bundar. Itu besar sudutnya 360 derajat. Terus Mas Ipan, ciri yang ketiga, simetri putar dan lipatnya tak terhingga. Jadi diputar dengan posisi yang berbeda tetap hasilnya sama. Kemudian dilipat, dilipat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu sama juga. Itu yang lingkaran. Tadi, ini ada bangun segi 4 persegi dan segitiga. Nah ini udah. Yang coba anak-anak perhatikan ya. Yang ada di gambar ini, yang dinamakan sisi itu yang dikasih ini panah. Nah, yang dikasih panah ini namanya sisi. Terus yang dinamakan sudut, ya titik sudut yang ini ya, titik tengahnya, pertemuan dua sisi. Itu tadi, ya, ini sudut segitiga, pertemuan dua sisi bangun datar. Ini contoh segi empat. Segi empat itu ada banyak jenisnya. Ada persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, dan lain sebagainya. Yang kita pelajari itu persegi. Jadi bangun datar tadi terdiri dari sisi yang saling terkait, saling bertemu dan menghasilkan titik sudut. Oke, tepuk semangat. Semangat, tepuk ikan, berenang, cari makan, diam. Ini persegi ya. Lingkaran. Selain persegi, segitiga dan lingkaran masih banyak jenis bangun datar lainnya. Nah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi untuk hari ini kita yang kita pelajari adalah persegi, persegi panjang, lingkaran dan segitiga.
untuk Pak Najib mengetahui anak-anak ini sudah jelas atau belum, sudah paham atau belum. Nah sekarang dibentuk kelompok dan kelompoknya terdiri dari 2 orang. Kelompok 1 ini Mas Gabriel dan Mas Rehan. Kelompok 2 Mas Rafa dan Mas Patan. Kelompok 3 Mas Gibran dan Mas Irfan. Kelompok 4 Mas Mbak Putri dan Mbak Marwa. Lah, duduknya seperti ini, berdampingan, bersandingan. Nanti Pak Najib akan memberikan tugas untuk mengetahui kelompok mana yang sudah jelas atau sudah paham atas penjelasannya Pak Najib, kelompok mana yang belum paham atas penjelasannya Pak Najib. Nah jadi duduknya seperti ini. Kelompok 1 coba yang terdiri dari Mas Gabriel dan Mas Rehan kepengen diberi nama apa kelompoknya ya? Kelompok kucing terdiri dari Mas Gabriel dan Mas Rehan. Kelompoknya Mas Rafa pengen dikasih nama singa, nama-nama hebat. Kelompoknya Mas Gibran kancil. Kelompoknya Mbak Putri apa? Kelinci. Singa, kucing, singa, kancil, dan kelompok kelinci. Nah ini dibagikan, nanti tugasnya mengerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, kelompok 1 soal. Oke. Kemudian silakan anak-anak secara kerjasama, secara berdiskusi, tuliskan nama kelompoknya. Nama kelompoknya itu tadi kan yang paling atas ini Mas. Ditulisi misalkan kelompok singa, ditulisi kelompok singa. Terus nama bawahnya ini 1. Siapa namamu yang menjadi kelompok singa? Nah, dituliskan namanya, nama panggilannya saja, ya. Nama panggilannya saja. Nah, yang nama kelompoknya dari sini kelompok kelinci. Nah, ditulisi kelompok kancil. Ini kelompok singa. Ini kelompok singa. Ini namanya Mas Rafa, ini Patan. Ini Mas Gabriel. Kelompok kucing dari Rehan. Stop dulu. Anak-anak tugasnya memberikan atau menuliskan namanya dulu, jangan dikerjakan dahulu. Bon? Nah, sebelum mengerjakan atau menjawab pertanyaan ini, anak-anak perhatikan dulu petunjuknya. Mas Rafa sambung kelompok singa. Nah, jangan dikerjakan dulu, jangan dijawab dulu, dituliskan nama kelompoknya dahulu. Bon? Nah, untuk mempermudah anak-anak menjawab ini, soal ini, Pak Najib kasih beberapa benda yang nantinya anak-anak tugasnya untuk menjawab soal itu membuat bentuk bangun datar menggunakan plastisin dan beberapa tusuk gigi atau lidi. Paham tak boten? Paham atau tidak? Paham ya?
sebelum menjawab soal itu, nanti membentuk bangun datar menggunakan plastisin dan tusuk gigi. Setelah dibentuk, dihitung jumlah sisinya ada berapa, jumlah sudutnya ada berapa, kemudian dijawab di lembaran di soal ini, di soal lembar kerja kelompok. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Paham ya? Tepuk semangat. Semangat. Nah ini dibagikan Kang Najib. Nah, satu kelompok, satu plastisin, satu paket ini, oke. Oke, dibuka. Nah, dibuka Mas Iban. Terus lidinya ini, oke. Dipakai secukupnya, digunakan secukupnya dan dirapikan. Nanti kalau kurang, ditambahi lagi. Nah, sebelum dilaksanakan, Pak Guru akan memberikan petunjuk, memberikan penjelasan. Bisa dimulai. Anak-anak, tugasnya membuat bentuk bangun datar dengan bahan plastisin dan lidi. Nah, lidi yang sudah dihaluskan, sudah dipotong-potong. Nah, bangun datarnya itu untuk nanti menjawab soal. Boleh langsung dikerjakan. Nah, pinter. Oke. Bisa loh, bangun datar bisa persegi panjang, bisa segitiga. Oke. Untuk menjawab soal atau ini lembar kerja kelompoknya. Ayo secara gotong royong, diskusi kerjasama, anak-anak membuat bentuk bangun datar menggunakan gimana? Ditambahin dalam paket, benar. Itu harus kamu ya, harus kuat. Nah, plastisinnya harus kuat. Nah, silakan lebih dari satu bentuk bangun datar yang anak-anak buat. Bisa lebih dari satu. Ayo, bisa diajak warna-warna dari plastisinya disusun biar terlihat bagus, terlihat menarik. Harus kuat plastisinya. Yang besar. Dikurangi pasirnya biar rapi. Oke. Siapakah yang sudah berhasil ya? Boleh bikin 2, boleh bikin 3. Nah, ya. Gimana? Semua boleh. Nah, ini hati-hati ya.
dia copot, nah ditaruh dulu di mejanya. Gitu. Oke. Kerja sama dengan temannya, saling membantu. Jadian. Pak, itu apa, Pak? Ada jadian. Saling membantu dengan kelompoknya. Oke ya. Sini hati-hati ya, hati-hati biar tidak lepas. Nanti megangnya hati-hati, jangan sembarangan nanti biar tidak lepas. Setelah anak-anak itu selesai membuat, bisa menjawab soal ini. Oke. 1. Bangun apakah namanya? Dihitung jumlah sisinya, jumlah sudutnya, dan jumlah bangun datarnya. Sekarang kelompok akan mepresentasikan, maju, dan menjawab atau menjelaskan bangun yang dibuat. Langsung dijawab ya, satu saja, oke? Dari kelompok singa dahulu, silakan Mas Rafa dan Mas Fatan maju di bawah satu bangun ini. Oke, yuk sini. Yang lainnya, kelompok yang lainnya memperhatikan. Nah, di bawah boleh. Nih, kelompok yang lainnya memperhatikan. Sini Mas. Nah, biar temannya tahu. Siap, gerak. Mohon diperhatikan sebentar. Sebutkan nama bangunnya, jumlah sisinya, dan jumlah titik sudutnya. 1, 2, 3. Kami kelompok singa. Kami membuat bangun datar segitiga. Jumlah sisinya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3. Jumlah titik sudutnya ada berapa? Ada 3, dihitung Mas. 1, 2, 3. Mas Fatan membuat bangun apa? Persegi. Jumlah sisinya ada berapa? Ada 4. Ayo yang lainnya. Nah, dilihat temannya. Jumlah titik sudutnya ada berapa? 4. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok singa. Tepuk tangan dahulu buat kelompok singa, ya. Kemudian kelompok kancil, silahkan maju menjelaskan bangun apa yang dibuat. Dijelaskan banyak sisinya, banyak sudutnya. Ayo Mas Gibran dan Mas Ipan dipegang, hati-hati sini. Nah. Oke. Mohon ya. Nah, ayo dipresentasikan. Nah, sini. Oke. Mas satu saja Mas. Ini kelompok 1. Kelompok kancil membuat satu bangun, dijelaskan, temannya memperhatikan Mas Rafa, Mas Fatan. Nah, diperhatikan. Kami kelompok, ayo ngomong. Kami kelompok kancil, kami membuat bangun datar dari plastisin dan lidi. Berbentuk apa bangun datarnya? Segitiga. Jumlah segitiganya sisinya ada berapa? Jumlah sisinya ada 3. Dihitung. 1, 2, 3. Titik sudutnya ada berapa Mas Gibran dan Mas Ipan? 1, 2, 3. Terima kasih kelompok kancil, tepuk tangan. Pak Najib apresiasi karena sudah berani maju. Nah itu oke. Kelompok ini belum. Kelompok apa ini tadi? Yang kucing. Yuk dibuat. Ini satu saja. Di bawah sini. Nah, mempresentasikan
Ya, dilihatkan. Ini ya hasil dari kelompok kucing. Tepuk tangan, terima kasih buat kelompok kucing. Nah, terima kasih. Ayo kelompok satu saja kelompok. Nah, ayo dibawa ke sini. Kelompok apa tadi? Kelompok kelinci. Nah, kami dari kelompok kelinci. Ayo. Kami membuat bangun datar segitiga. Coba ada berapa jumlah sisinya? Bangun segitiga. 1, 3. Jumlah sudutnya ada berapa? Nah, 3. Terima kasih buat kelompok kelinci. Oke, semangat. Terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan, memperlihatkan hasil karyanya. Sekarang dikerjakan, ini diisi, ya. Nah, sudah diisi, oke. Kemudian dikumpulkan. Ini, nah, kan sudah diisi, dikumpulkan. Oh iya, dihitung bareng-bareng, ayo. Nah, dihitung bareng-bareng. Ayo. Dilanjutkan isinya. Ayo, ini agak cepat sedikit. Bos, ini udah. Oke. Terima kasih. Ayo sudah. Alhamdulillah. Sudah, ya. Mas apa sudah? Kurang kelompok singa. Nah, yang belum selesai. Yuk, cepat sedikit. Oke, apa-apa. Oke. Nah, sekarang gantian kelompok kelinci maju membacakan hasil diskusinya. Nah, sini kelompok kelinci maju. Yuk, nah, semangat dibacakan. Kami kelompok kelinci. Bangun nomor 1. Bangun nomor 1. Bangun apa itu? Persegi. Nah, persegi jumlah sisinya ada berapa, Dok? Ada 4. Nah, jumlah titiknya ada berapa? Titik sudutnya ada 4. Nah, terima kasih buat kelompok kelinci. Sekarang hasil diskusi dari kelompok singa. Maju Mas Raffa dan Fatan. Maju dulu. Kelompok 2, kelompok singa, yaitu bangun apa nomor 2 ini? Bangun segitiga, jumlah sisinya ada berapa? Ada 3, jumlah titik sudutnya ada berapa? 3. Terima kasih kelompok singa. Sekarang kelompok apa? Kucing. Nah, ini membacakan hasil diskusinya. Kucing. Nah, kelompok kucing ini dibacakan. Bangun persegi panjang. Ayo. Jumlah sisinya ada berapa? Jumlah sisi ada 4. Jumlah titik sudut ada 4. Terima kasih buat kelompok kucing. Sekarang terakhir kelompok singa. Kelompok singa maju membacakan hasilnya. Ayo Mas Ivan dan Mas ya, panggil ya. Lingkaran terakhir, bangun datar. Lingkaran. Jumlah sudutnya ada berapa? 0. Tidak ada jumlah sudutnya. Terus sisinya ada
kelompok kucing. Nah, dari diskusinya anak-anak sudah dapat mengerjakan diskusi dengan baik, membuat hasil karya dengan baik. Ya, sekarang anak-anak tugasnya melanjutkan mengisi evaluasi. Oke, diisi, dikerjakan. Nah, itu dikerjakan dahulu untuk membuat bangun datanya. Nah, sementara kita lanjutkan nanti yang itu tugasnya mengerjakan soal evaluasi dahulu. Nah, dituliskan nama, nomor absen, dan dijawab pertanyaannya, soalnya. Sama Mbak Putri? Oke, Mbak Putri sudah. Ini dan apa sudah? Mas Gibran sudah? Sudah. Mas Ivan sudah atau belum? Sudah Pak? Sudah ya? Alhamdulillah. Mas Rehan? Sudah. Nah, boleh anak-anak melanjutkan itu. Oke, terima kasih. Mas apa? Terima kasih nama siapa tadi? Mas Wata calon? Ya. Kita ditambahin nama dulu, Paten. Nama. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Nah, setelah mengerjakan lomba diskusi, membuat kerajinan, praktek membuat bangun datar, anak-anak sudah mengerjakan evaluasi, ya. Nah, mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Duduk siap bertepuk ikan. Berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Ayo coba kita simpulkan bareng-bareng. Halo. Hai. Nah, dari pelajaran ini tentang bangun datar, Mas Rafa, Mas Fatan, dan teman-teman, apakah yang dimaksud dengan bangun datar? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan bangun datar? Mas Rafa, angkat tangan. Mau menjawab? Ayo. Apa yang dimaksud dengan bangun datar? Kita jawab bareng-bareng. Bangun datar adalah bangun yang permukaannya rata, yang terdiri dari sisi-sisi yang saling berkaitan. Nah, sebelum itu secara galian coba ini dikumpulkan di depan. Nah, nih hasil karyanya. Oke. Kelompok singa mana? Oke. Nah, ini kelompok. Oke. Ini hasilnya. Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Apakah yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun yang terdiri dari rangkaian sisi yang saling berhubungan atau saling bertemu. Kemudian ada apa saja cara bangun datar yang kita pelajari pada hari ini? 1. Segitiga. 2. Persegi. 4. 3. Persegi panjang. Ulangi.
Bangun persegi lingkaran. Terus setiap sisi itu menghasilkan apa Cah? Yang ada di pojok dari pertemuan sisi titik sudut. Setiap bangun datar memiliki sudut yang berbeda-beda. Terus, kita akan mau tanya, dari pelajaran kali ini, anak-anak merasa senang atau tidak, Cah? Senang atau tidak, Cah? Senang. Kemudian, apa yang disampaikan Pak Najib sudah paham atau belum, Cah? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, anak-anak tolong, itu diletakkan dahulu Mas Gibran, ya. Ini nanti bisa dilanjutkan setelah ini pertemuan berikutnya, ya. Kemudian sebelum pelajaran ditutup, ya, tadi kita sudah menyimpulkan pelajaran hari ini tentang bangun datar, sudah merefleksikan tentang kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita menyanyikan lagu nasional di akhir pembelajaran kali ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tutup sabda 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila bernegara, rakyat adil makmur sentosa, menjadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa dahulu dipimpin oleh Pak Guru supaya apa yang disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat dan insya Allah kita bertemu di pertemuan yang akan datang, yaitu belajar matematika tentang bangun datar yang lainnya. Tutur siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi minhu wal habibu tadi turja syafa'atuhu likuli hauli minal awali murtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan ilahan mananoya wasi'at karoni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi